Perkenalkan, nama saya Lutfi Syahrinawandana dengan NIM 101012400030 dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Rasya Hermawan dengan NIM 101012400089 dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Hamdani dengan NIM 101012400192 dari kelas TT 4802 dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Robin Nur Hadi dengan NIM 101012400065. Jadi, latar belakang dari proyek sosial dari kelompok 6 adalah dengan penerapan teknologi cyberbullying. Nah, dampak dari teknologi pada kehidupan pemuda adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak besar dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan pemuda-pemuda. Teknologi memudahkan interaksi dan pertukaran informasi, tetapi juga memunculkan fenomena baru seperti peningkatan kasus cyberbullying. Survei APJII mengungkapkan bahwa 49% pengguna internet di Indonesia pernah menjadi korban perundungan di media sosial. Ini menunjukkan bahwa teknologi tanpa pengelolaan yang tepat dapat dimanfaatkan untuk perilaku negatif seperti cyberbullying. Oke, dan upaya mengatasi cyberbullying adalah dengan penerapan literasi digital. Edukasi ini membantu individu memahami cara menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Pengembangan aplikasi khususnya untuk mencegah, menangani cyberbullying juga menjadi langkah efektif. Dengan literasi digital dan teknologi yang tepat, generasi muda dapat dilindungi dari dampak buruk cyberbullying. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah dari proyek sosial kami. Yang pertama adalah bagaimana penerapan teknologi telekomunikasi dapat membantu mencegah kasus cyberbullying di kalangan pemuda. Kedua adalah sejauh mana literasi digital berperan dalam meningkatkan kesadaran pemuda untuk menggunakan teknologi secara bijak dan etis. Terus, apa saja strategi pengembangan aplikasi berbasis telekomunikasi yang efektif untuk mendeteksi dan menangani cyberbullying? Oke, adapun tujuan dan manfaat dari proyek sosial kami. Yang pertama yaitu mengidentifikasi peran teknologi telekomunikasi dan literasi digital dalam mencegah bullying digital di kalangan pelajar untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan positif. Lalu, manfaatnya memberikan wawasan dan paduan bagi pelajar, pendidik, dan pengembang teknologi dalam merancang solusi inovatif untuk mengurangi dampak cyberbullying. Metodologi dari proyek sosial kami adalah pengambilan data dalam makalah ini menggunakan studi literatur dengan mengumpulkan referensi dari buku, jurnal, artikel, dan laporan penelitian yang relevan. Pendekatan ini bertujuan mengungkapkan teori-teori terkait penerapan teknologi telekomunikasi untuk mencegah bullying digital di kalangan pelajar. Studi literatur menurut Daniel dan Warsiah 2019 merupakan analisis data sekunder untuk mendukung pembahasan hasil penelitian dari Daniel dan Warsiah 2009. Kami mengutip dan menggunakan jurnal dan sumber terpercaya untuk mendukung studi literatur pada pembahasan ini, yaitu APJII tahun 2020, Survei Penggunaan Internet di Indonesia, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, diakses dari, dan kemudian Journal of Student Academic Knowledge and Practice tahun 2021, Pengaruh Literasi Digital dalam Mencegah Cyberbullying di Kalangan Pemuda, diakses dari. Itu saja sumber yang kami pakai. Cyberbullying itu masalah besar, tapi teknologi bisa bantu kita lawan. Dengan aplikasi canggih dan sistem otomatis, konten negatif bisa difilter dan kasus langsung bisa dilaporkan. Menurut data APJII 2020 menunjukkan 73% orang Indonesia aktif online, tapi banyak korban cyberbullying nggak berani lapor. Yuk manfaatkan teknologi untuk bikin dunia digital lebih aman dan nyaman. Lagi jalanin proyek sosial penerapan teknologi telekomunikasi untuk mencegah bullying digital di kalangan pelajar. Tahu nggak kalau fitur blokir dan report di medsos itu bisa jadi tameng ampuh lawan cyberbullying? Serius, gue anak SMK kelas 2 nih. Sering tuh lihat teman pada saling sindir di komen IG. Kadang gue bingung harus gimana. Jadi bisa blokir aja ya. Yes, bener banget. Kalau ada yang komen gak sopan atau nyindir, langsung aja blokir biar gak ganggu hidup lo. Terus jangan lupa report akunnya ke platformnya. Mereka biasanya langsung cek dan tidak lanjut. Wah, baru tahu. Memang gampang ya nge-report kayak gitu. Gue kira ribet. Gampang banget kok. Nih langkah singkatnya. Pertama, klik profil pelaku. Kedua, cari tombol laporkan atau report. Ketiga, pilih alasannya. Misalnya bullying atau ujaran kebencian. Keempat, selesai, tinggal tunggu tindakan dari platform.
Mantap sih ini, jadi nggak perlu ribet ngomong atau konfrontasi langsung. Fitur ini beneran bantu banget buat kita yang nggak mau ribut. Exactly. Edukasi soal fitur ini penting banget. Banyak yang nggak tahu kalau medsos udah punya sistem yang buat bantu kita. Yuk kasih tahu teman-teman juga. Bareng-bareng kita bikin dunia maya itu jadi lebih sehat. Setuju, bakal gue share deh ke grup kelas. Makasih Kak. Sama-sama. Semangat ya. Jangan takut speak up dan lapor. Kita punya kekuatan buat melindungi diri sendiri. Adapun isi lainnya, literasi digital itu penting sekali untuk membentuk perilaku bijak di dunia maya. Menurut Journal of Student Academic Knowledge and Practice 2021, pendidikan literasi digital bisa ditingkatkan kesadaran soal dampak negatif cyberbullying dan mengajarkan etika bermedia digital. Program ini sukses di sekolah-sekolah, mengajarkan tanggung jawab termasuk dampak hukum dan sosial untuk kita semakin bijak menggunakan teknologi. Literasi digital itu kunci buat kita bijak dan etis di dunia maya, apalagi soal cyberbullying. Efeknya gak main-main. Yuk jadi generasi yang lebih sadar teknologi. Kamu sendiri udah tahu pentingnya literasi digital belum? Halo Kak, kenalin, aku mahasiswa semester 1. Di kampus aku juga sering bahas soal literasi digital. Soalnya benar-benar penting banget di era serba online kayak sekarang. Halo mahasiswa, keren banget kampus kamu aware soal ini. Dari situ, menurut kamu apa sih yang paling berpengaruh dari literasi digital buat kita? Yang paling aku rasain itu kesadaran. Aku dulu nggak kepikiran kalau komen negatif bisa bikin orang lain down banget. Sekarang jadi lebih paham buat hati-hati. Apalagi ada bahasan soal dampak sosial dan hukumnya juga. Setuju banget, literasi digital nggak cuma soal ngerti teknologi, tapi juga soal tanggung jawab kita di dunia maya. Kampus kamu ada program literasi khusus ya? Iya Kak, ada seminar sama pelatihan soal etika bermedia sosial. Mereka juga kasih tahu cara report atau blog konten yang gak sesuai. Jadi makin tahu gimana bikin medsos lebih aman. Wah, salut sama kamu. Kalau gitu, kamu bisa jadi contoh buat teman-teman yang belum sadar. Jangan lupa ajak mereka buat lebih bijak di media sosial. Kita pasti bisa ciptain lingkungan digital yang sehat, bareng-bareng. Amin Kak, makasih banget udah semangatin. Aku juga bakal ajak teman-teman lebih aware sama literasi digital. Kalau semuanya peduli, pasti lebih nyaman buat kita semua. Kesimpulannya, penerapan teknologi telekomunikasi berperan penting dalam mencegah cyberbullying di kalangan pemuda melalui pengembangan aplikasi cerdas dan literasi digital yang meningkatkan kesadaran penggunaan teknologi secara etis. Strategi berbasis telekomunikasi seperti algoritma, deteksi konten efektif untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman. Untuk saran, telekomunikasi sangat penting dalam mencegah cyberbullying di kalangan pemuda. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan aplikasi cerdas dan meningkatkan literasi digital untuk meningkatkan kesadaran dalam menggunakan teknologi secara bijak. Strategi seperti algoritma deteksi konten menjadi langkah efektif untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan nyaman bagi semua pengguna.